King San, King San, kamu baru 88 tahun, tapi sudah tidak bisa mengangkat ember. Kamu benar-benar mengecewakanku. Leluhur, Anda adalah seorang pertapa abadi, sedangkan cicit Anda ini hanyalah manusia biasa. Lebih baik kita mempekerjakan 2 pelayan lagi. Leluhur, saya sudah 76 tahun. Memijat Anda sebentar, saja tangan saya sudah pegal. Kasihanilah cicit-cicit saya ini. Kalian anak muda memang terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Kalian terlalu lama terikat oleh dunia fana. Saya sedang membantu kalian membersihkan tubuh fana, agar kalian bisa hidup beberapa tahun lebih lama. Changhe, kenapa kamu mengompol lagi? Hari ini kamu sudah mengompol 2 celana. Xiao Juan, ganti celana ayahmu. Xiao Juan, hari ini adalah ulang tahun ke-800 leluhur. Mana hadiah yang sudah kamu siapkan? Leluhur, ini adalah Nona Su King Mei dari keluarga Su, wanita tercantik di dunia, berusia 20 tahun. Memang cukup cantik. Xiao Juan, cucu siapa yang mau menikah ini? Leluhur, ini adalah pernikahan yang kami, cucu-cucu Anda, atur untuk Anda, untuk membawa kebahagiaan. Keluarga Su sudah setuju. Tinggal menunggu leluhur turun gunung untuk menikah. Bukankah ini konyol? Ujian petir ternyata datang lebih awal. Jika aku tidak turun gunung untuk melewati ujian asmara, dan ujian petir datang, 800 tahun kultivasiku akan sia-sia. Leluhur akan menyetujui untuk turun gunung dan menikah. Bagus sekali. Leluhur akhirnya akan turun gunung. Berdiri. Sudah, jangan mengantar lagi. Leluhur, saya sudah memesankan tiket pesawat ke kota Yuncheng untuk Anda berangkat jam 9. Setelah pesawat mendarat, keturunan keluarga Ye akan menjemput Anda secara langsung. Tiket pesawat. Leluhur, sudah 100 tahun lebih ia tidak turun gunung, belum pernah naik pesawat, kan? Itu loh, yang terbang di langit, warnanya putih, punya 2 sayap besar. Betul, betul. Oh, itu burung besar yang setiap hari terbang di langit sambil berbunyi nguing-nguing itu, ya? Aku tahu. Aku pergi. Bagus sekali. Leluhur akhirnya mau turun gunung. Tanganku pegal sekali memijat seharian. Ayah. Telepon dulu keturunan keluarga Ye. Jangan sampai leluhur menunggu terlalu lama. Baik. Perusahaan perdagangan Nanyang menjadwalkan penandatanganan kontrak jam 2 siang ini. Perdana Menteri Huago ingin mengunjungi pabrik grup Yesi secara langsung. Dewan Direksi menanyakan pendapat Anda. Halo, leluhur sudah turun gunung. Cepat jemput beliau. Leluhur turun gunung? Baik. Saya akan segera membatalkan semua jadwal untuk menyambut leluhur. King Cheng, semua aset keluarga Ye ini didirikan oleh leluhur. Beliau sudah lama tidak berinteraksi dengan dunia luar. Kamu harus merawatnya dengan baik, ya. Tenang saja, saya pasti akan merawat leluhur dengan baik. Ini dia pesawat yang dimaksud Aoyama. Rasanya terbangnya tidak secepat aku. Sudahlah, anggap saja ini sebagai bakti dari Huan Er. Bagaimana cara membuka jendela ini? Orang gila. Kak, siapa sih orang penting yang sampai membuatmu membatalkan semua jadwal dan menjemputnya sendiri? Serius sedikit. Ini leluhur. Leluhur akan menikah dengan Su King Mei dari keluarga Su di kota Yuncheng. Nenek sudah mengirimkan jadwal penerbangan leluhur kepadaku. Apa? Jadi legenda keluarga Ye itu benar? Leluhur masih hidup? Pelankan suaramu. Bahkan nenek pun adalah cicit dari beberapa generasi leluhur.
keluarga Ye kita bisa mencapai prestasi seperti sekarang di dunia militer, politik, dan bisnis, leluhur punya andil besar. Jika kali ini leluhur datang untuk menikah dan bisa memberi petunjuk sedikit saja, apa kita juga bisa hidup abadi? Hanya saja, aku tidak tahu seperti apa rupa leluhur. Nenek hanya memberiku jadwal penerbangan, tidak memberiku foto. Kak, leluhur sudah hidup begitu lama, pasti bukan orang biasa. Kita pasti bisa langsung mengenalinya. Nona cantik, kulihat dahimu gelap, pasti akan ada bencana berdarah dalam waktu dekat. Saya dari aliran Maoshan. Hanya dengan 200 kain, saya pasti bisa membuatmu terhindar dari nasib buruk. Dasar gila. Gadis kecil ini tidak tahu diri. Saya adalah pewaris ke-28 ilmu Maoshan, mana mungkin saya penipu. Dua orang ini berpakaian mewah. Pasti ada kekayaan besar yang menantiku dari mereka. Hanya saja, kekayaan ini kok agak sulit dihitungnya. Coba saya dekati mereka. Kalian berdua sedang menunggu seseorang di sini, kan? Leluhur. Leluhur, kami adalah keturunan keluarga Ye. Kami di sini atas perintah nenek untuk menyambut leluhur. Wen Xuan, jangan salah orang. Kak, aku tidak mungkin salah. Semua penumpang dari penerbangan ini sudah keluar, dan yang paling muda ini pasti leluhur. Kalian salah orang. Dua orang ini kelihatannya bukan orang miskin. Lebih baik aku pura-pura saja. Aku ini leluhur kalian. Nenek kalian ini juga, aku sudah bilang padanya untuk tetap rendah hati, rendah hati. Benar-benar leluhur. Leluhur, keluarga Ye sudah menyiapkan pesta penyambutan untukmu, dan pesta pertunangan dengan keluarga Su sudah diatur besok. Silakan leluhur datang ke pesta. Bagus, kalian perhatian sekali. Silakan. Xiao Juan, pesawat ini sama sekali tidak bagus. Aku cuma membuka jendela, tapi aku langsung terhisap keluar. Untungnya aku bisa terbang dengan pedang. Nona, kau lihat kan? Yang baru saja dijemput itu adalah leluhur keluarga Ye. Entah apa yang dipikirkan Tuan, sampai-sampai menikahkan Nona dengan orang tua bangka yang sudah setengah mati. Xiao Qing, jangan bicara sembarangan. Keluarga Ye adalah keberadaan tertinggi di dunia bisnis, militer, dan politik. Leluhur yang bisa menguasai keluarga seperti itu, bisa menghancurkan keluarga Su hanya dengan membalikkan telapak tangan. Aku sakit-sakitan, tidak punya banyak waktu lagi. Anggap saja ini kontribusi terakhirku untuk keluarga Su sebelum mati. Istriku. Kenapa kamu teriak-teriak? Siapa istrimu? Bibir ceri kecil, alis melengkung seperti daun willow. Kulitnya seperti telur yang sudah dikupas, sangat halus dan lembut. Dia bahkan lebih cantik dari di foto. Tuan, Anda keterlaluan. Hanya saja tubuhnya agak lemah. Makan ini, aku akan membersihkan tubuh Fana Mu dan penyakitmu akan sembuh. Nona, orang ini tidak jelas asal-usulnya. Jangan sekali-kali makan apapun darinya. Kamu anak kecil, apa yang kamu tahu? Buka mulutmu. Kamu? Apa yang kamu berikan padaku? Xiao Qing, aku merasa tubuhku panas sekali. Panas itu bagus. Ayo ikut aku. Telapak tangan menyatu, pikiran fokus, energi tenggelam ke dantian, membersihkan tubuh Fana.
Nona. Tolong. Cepat tolong. Nona kami disandera. Berani-beraninya menyandera orang di siang bolong, sungguh keterlaluan. Su Qingmei berani-beraninya menyandera wanita tercantik di dunia. Cepat tolong nona kami. Serang. Sepertinya dia menabrak dinding tak terlihat. Ilmu hitam, ini ilmu hitam. Di siang bolong begini, beraninya kamu melecehkan nona muda saya. Keterlaluan. Tuan, nona muda dilecehkan. Cepat kemari. Tuan, dia yang menyandera nona muda dan bahkan menyentuh-nyentuhnya. Berani-beraninya menyentuh anggota keluarga Su saya. Habisi dia. Baik. Apa? Tuan, dia menggunakan sihir. Panggil 4 master hebat kota Yuncheng. King Long, Bai Hu, Xuan Wu. Jukwe, hormat kami, Tuan Su. Orang macam apa yang pantas membuat kami berempat turun tangan? 4 master hebat. Iblis ini melecehkan putri saya, Su Qingmei. Anak buah saya bahkan tidak bisa mendekatinya. hanya energi sejati yang membentuk wujud, dan itu membuatmu memanggil kami berempat? Aku sendiri sudah cukup. Baihu, sudah bertahun-tahun, tapi kebiasaanmu membual tidak berubah. Bahkan penghalang pun tidak bisa ditembus. Tidak semudah itu. Serang bersama. Bagaimana perasaanmu? Bangunlah. Makhluk macam apa ini? 4 master hebat kota Yuncheng saja bukan tandingannya. Siapakah orang hebat ini? Kekuatan orang ini sungguh mengerikan. Bahkan tingkat petarung suji pun mungkin bukan lawannya. Kalian 4 bocah kecil dengan jurus kucing-kucingan berani-beraninya keluar bertarung. Kali ini kalian terluka parah, mungkin hanya bisa hidup 3-5 tahun lagi. Cepat pergi. Ayo. Meskipun kau punya ilmu sihir, lalu kenapa? Qingmei sekarang adalah tunangan leluhur keluarga Ye. Berapa nyali yang kau punya untuk melawan keluarga Ye? Jangan terlalu emosional di usia muda. Menurut aturan, aku harus memanggilmu ayah mertua. Tapi usiamu bahkan belum setua Xiao Juan. Sungguh malang sekali. Kurang ajar. Aku akan menelepon keluarga Ye sekarang agar mereka datang membereskanmu. Ayah, jangan. Dia tidak melecehkanku. Qingmei, kenapa kau masih membelanya? Kau harus ingat, kau sekarang adalah wanita leluhur keluarga Ye. Itu keluarga Ye yang bisa membalikkan awan dan hujan. Ayah, dia menyelamatkanku. Penyakitku sudah sembuh. Qingmei, penyakitmu sudah sembuh? Jika keluarga Ye tahu, mereka pasti akan sangat senang. Mungkin mereka bahkan akan menambah mahar. Kekayaan itu seperti awan yang lewat. Jadilah wanitaku, aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Aku peringatkan kau, tidak peduli siapa kau, jika kau menyinggung keluarga Ye, kau akan mati. Kau menyelamatkan putriku, keluarga Su berutang budi padamu. Tapi jika kau punya niat buruk, aku orang pertama yang tidak akan membiarkanmu. Ayo. Kita bertemu di pesta pertunangan. Kau jangan datang ke pesta pertunangan. Keluarga Ye tidak akan membiarkanmu begitu saja. Masuk mobil. Cantik seperti bidadari, pengertian,
Cocok jadi istriku. Sudah tersambung? Sudah. Xiao Huan, calon istri yang kau carikan untukku ini lumayan juga ya. Baguslah kalau leluhur suka. Aku akan segera memberitahu keturunan keluarga Ye untuk mengadakan pernikahanmu dengan meriah. Baiklah, kalian berbakti. Kalian semua adalah cucu-cucu kesayangan leluhur. Leluhur, selama Anda tidak di gunung, keturunan keluarga Ye telah berkembang pesat. Para pemimpin di berbagai bidang tersebar di seluruh dunia. Mumpung leluhur akan menikah, mari kita rayakan dengan meriah untuk leluhur. Baiklah, aku juga ingin mengenal mereka, melihat bagaimana keluarga Ye sekarang. Kita masing-masing akan memberitahu keturunan kita untuk merayakan pernikahan leluhur dengan meriah. Lapor, Raja Naga, sisa-sisa klan darah telah dimusnahkan seluruhnya. Harta karun klan darah, pedang Raja Darah, ada di sini. Pedang Raja Darah. Pedang Raja Darah telah menyebabkan terlalu banyak pembunuhan. Hanya leluhur keluarga Ye yang bisa membersihkan noda ini. Raja Naga, ada telepon dari Tuan Besar. Besok adalah pesta pertunangan leluhur. Pernikahan leluhur. Siapkan hadiah pernikahan untukku. Aku harus pergi ke kota Yuncheng. Apa? Leluhurku akan menikah? Aku tahu. Leluhur akan menikah. Kabar baik sekali. Leluhur? Maksudnya leluhur yang sering Direktur Utama ceritakan, yang awet muda dan abadi itu? Betul. Aku pernah beruntung bertemu leluhur sekali. Waktu itu, wajahnya terlihat seperti baru berusia awal 20-an. Ini adalah dewa yang telah mencapai pencerahan. Segera siapkan pesawat ke kota Yuncheng. Baik. Ini enak. Kenapa kamu ada di sini? Cepat pergi. Jangan sampai keluarga Ye melihatmu. Kalian bicara apa sih? Hari ini kan hari pertunangan kita berdua. Kalau aku tidak datang, kamu mau bertunangan dengan siapa? Kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Aku seharusnya menyerahkan diriku padamu. Tapi leluhur keluarga Ye menginginkanku. Jika aku membatalkan pernikahan, itu akan menjadi bencana bagimu dan juga keluarga Su. Jangan keras kepala. Aku akan membawamu keluar. Mungkinkah aku ini? Leluhur keluarga Ye telah tiba. Lihat, itu leluhur keluarga Ye. Kita sama sekali tidak bisa menyinggung perasaannya. Cepat pergi. Kamu bilang dia leluhur keluarga Ye? Salam hormat, leluhur keluarga Ye. Bagus, bagus, bagus. Bangunlah. Silakan duduk di kursi utama, leluhur. Terima kasih. Aduh pantatku. Terima kasih ya. Beraninya kamu bikin onar di pesta keluarga Ye kami. Kamu cucunya Xiao Juan kan? Kalau begitu, kamu adalah... Betul. Kamu adalah cicitku. Siapa yang cicitmu? Cepat turun dari kursi itu. Nona Ye, maafkan saya. Dia temanku. Dia tidak sengaja. Wanita yang cantik sekali. Jangan takut, istriku. Dia akan menjadi nenek buyut kalian nanti. Berlutut dan beri hormat. Kumohon, jangan bicara lagi. Apa keluarga Su sengaja memprovokasi kami? Membawa orang gila seperti ini untuk membuat kekacauan. Nona Ye, ini bukan salah King Mei. Orang aneh ini dia mengganggu King Mei. Berani-beraninya mengganggu leluhur kami. Melawan atasan itu durhaka besar. Sekarang kamu juga cicitku, jadi aku tidak akan mempermasalahkannya. Akan kuhajar kau. Kak, dia punya ilmu sihir. Su Kaiwan, sebaiknya kau jelaskan apa yang terjadi.
Nona Ye, orang ini terus mengganggu King Mei. Dia hanya cinta sepihak, tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. King Mei, cepat kemari. Nona Ye, maafkan saya. Temanku ini agak bermasalah mentalnya. Maafkan dia. Kamu harus minta maaf pada leluhur. King Cheng, kita semua keluarga. Kesalahpahaman kecil ini, sudahlah. Kamu King Mei, ya? Cantik sekali. Leluhur. Kamu mau apa? Dia mau kurang ajar padamu. Wanitaku tidak boleh disentuh orang lain. Wanitamu? Hari ini adalah pesta pertunanganku dengan Nona Su. Siapa di kota Yuncheng yang tidak tahu? Kamu bilang kamu adalah leluhur keluarga Su yang berumur 800 tahun? Tentu saja itu aku, leluhur. Kalau begitu kamu leluhur keluarga Su, lalu aku ini siapa? Siapa yang tahu kamu itu kotoran anjing dari mana? Cucu buyut kesayanganku, jaga bicaramu. Bagaimana bisa kamu berkata kasar pada leluhurmu sendiri? Pergi sana. Kamu leluhur? Benar-benar konyol. Aku telah mencapai keabadian dan hidup selamanya, sedangkan kamu bocah ingusan. Siapapun bisa melihat dengan jelas. Anda benar. Awalnya, aku berterima kasih padanya karena masalah King Mei. Tapi sekarang, dia hanyalah penipu kecil. Berani-beraninya dia. Kamu bilang kamu leluhur keluarga Ye? Siapa di sini yang akan percaya? Lalu bagaimana kalian membuktikan kalau dia yang asli? Masih perlu bukti? Orang yang cerdas bisa langsung tahu siapa yang asli dan siapa yang palsu. Betul, leluhur benar. Ini sama sekali tidak perlu dibedakan. Sudah jelas. Kamu tidak perlu memancingku dengan kata-kata. Kamu itu palsu. Ayo, usir dia keluar. Tunggu dulu. Aku punya cara untuk membuktikannya. Kakak sepupu, kenapa kamu datang? Semua yang dimiliki keluarga Ye adalah anugerah dari leluhur. Bagaimana mungkin aku absen dari pernikahan leluhur hari ini? Orang ini menyamar sebagai leluhur keluarga Ye dan membuat kekacauan di pesta pertunangan leluhur. Cicitku ini lumayan juga. Di usia semuda ini, sudah mencapai tingkat petarung suci. Kamu tahu dia siapa? Dia adalah Raja Naga termuda di Xia Agung, dewa perang yang menjaga 4 penjuru. Semua bawahannya adalah anak buah kakak sepupuku. Menghadapimu yang palsu ini, dia bisa mengatasinya dengan mudah. Leluhur adalah yang paling mulia di keluarga Ye, sesepuh yang paling suci. Siapapun yang berani menyamar hari ini akan dimasukkan ke penjara mayat hidup dan tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Penjara mayat hidup, itu adalah penjara paling mengerikan di seluruh dunia. Tidak ada yang tahu di mana penjara itu, dan tidak ada yang pernah keluar hidup-hidup dari sana. Siapapun di antara kalian yang berani mengaku, aku akan membiarkannya mati dengan tubuh utuh. Orang ini memiliki wajah keruh, dia adalah manusia biasa. Aku dari garis Maoshan, kekuatanku pasti di atasnya. Yang mulia Raja Naga, mengingat aku akan segera menikah dengan keluarga Ye, bisakah hukumannya diringankan? King Mei, diamlah. Apakah ini urusan yang bisa kamu campuri? Istriku, jangan khawatir, aku tidak membohongimu. Kalian berdua, apakah kalian masih tidak mau mengaku? Cucu buyutku yang baik, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku jauh lebih tua darimu, jadi aku pasti tidak akan menyalahkanmu. Bocah ingusan, apa kau tahu seberapa besar masalah yang sudah kau buat? Cepat bersujud dan akui kesalahanmu sebelum cucuku bicara. Kakak sepupu, bagaimana mungkin leluhur adalah seorang pemuda? Jangan sampai tertipu oleh orang licik ini. Leluhur sangat sakti dan sudah lama tidak turun gunung. Selain beberapa tetua, tidak ada yang pernah melihatnya. Tapi, aku punya cara untuk mengenali leluhur. Pedang Raja Darah, harta karun keluarga Ye, telah membunuh banyak orang dan mengandung aura jahat yang tak terbatas. Orang biasa yang memegangnya akan kehilangan akal sehat dan terkena serangan balik. Sekarang pedang Raja Darah ini tertancap di sini, bahkan aku pun tidak bisa mencabutnya. Aku tahu. Meskipun kita belum pernah melihat wajah leluhur, tapi kultivasi leluhur sangat tinggi, dia jelas bukan orang biasa. Benar. Sekarang hanya leluhur keluarga Ye yang bisa mencabut pedang Raja Darah dan membersihkan aura jahat di atasnya. Hanya aura jahat? Aku adalah murid Maoshan, paling ahli dalam mengusir aura jahat. Jika orang biasa menyentuh pedang Raja Darah, paling ringan akan kehilangan akal sehat, paling parah akan dihisap darahnya sampai mati. Leluhur, Anda pasti bisa mencabutnya. Biarkan cucu Anda melihat kekuatan Anda. Benar. Lihat ini.
Ini adalah teknik rahasia pengusiran aura jahat Maoshan yang tidak diajarkan kepada orang luar. Seseorang, lihat kan, ini baru kekuatan leluhur. Kau, penipu rendahan, berani-beraninya meniru keluarga Yeku. Pedang ini agak aneh. Ilmu Maoshan tidak akan sanggup menanggung serangan baliknya. Bangkitlah, pedang. Leluhur kekuatan pedang Raja Darah ini begitu besar, sampai-sampai leluhur pun hanya bisa menariknya dengan susah payah. Kakak sepupu, kamu lihat tidak? Leluhur itu asli, dia berhasil menariknya. Kamu sudah tidak mudah bisa melakukan ini. Sayangnya, kamu masih terkena serangan balik dari pedang ini. Omong kosong. Pedang ini penuh aura jahat. Kamu sampah, kalau menyentuh pedang ini, kamu akan hancur jadi darah. Betul, aku tahu aura jahat pedang Raja Darah itu. Leluhur sudah menarik pedangnya untuk membuktikannya. Justru kamu, kenapa kamu tidak menarik pedangnya? Ini benar-benar bisa membunuh orang. Jangan memaksakan diri. Tenang saja, ini hanya sebilah pedang. Sangat sombong, aura jahat pedang Raja Darah ini bahkan kakak sepupuku tidak bisa mengendalikannya. Kamu yang cuma sampah ini malah berpikir. Memang agak merepotkan. Jika aura jahat di atasnya meledak, seluruh aula akan terpengaruh. Dia benar-benar berhasil menariknya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kamu tidak mungkin bisa menariknya. Konyol sekali. Energi jahat pada pedang ini sudah kuhilangkan sepenuhnya. Sekarang, orang biasa pun bisa mencabutnya. Aku berhasil mencabutnya, aku juga bisa mencabutnya. Apa yang leluhur katakan benar. Energi jahat pada pedang itu memang sudah hilang. Wen Xuan juga berhasil mencabutnya. Energi jahat di atasnya memang sudah hilang, tapi itu kulakukan. Sekarang anak 3 tahun pun bisa mencabutnya. Kenapa kalian begitu terkejut? Orang-orang di sini bisa melihat dengan jelas bahwa ini adalah hasil dari jimat leluhurku. Untuk menghilangkan energi jahat ini, aku sampai terluka. Dia hanya berpura-pura saja, mengambil keuntungan dari kesulitanku. Betul. Kita semua menyaksikan betapa sulitnya leluhur mencabut pedang itu. Energi jahat itu pasti dihilangkan oleh leluhur. Tadi meragukan leluhur adalah kesalahanku, King Cheng. Mohon maafkan aku. Ini bukan salah kalian. Ini semua salah dia. Hanya berpura-pura. Selesai. Semuanya selesai. Kakak sepupu, sekarang setelah jelas siapa leluhur yang asli, cepat masukkan sampah ini ke penjara mayat hidup. Kau bilang, kaulah yang menghilangkan energi jahat pada pedang itu? Benar, aku. Karena kau bisa menghilangkan energi jahat. Kalau begitu, hilangkan lagi. Baik. Kenapa jadi begini? Kok bisa begini? Aura pedang ini penuh niat membunuh, tidak ada sedikit pun yang hilang. Apa dia cuma manusia biasa? Leluhur. Aku tidak bisa melihat takdir orang ini. Jangan bengong begitu. Leluhur ini sudah hidup 800 tahun. Mana bisa kau hitung begitu saja? Sihir. Dia menggunakan sihir pada leluhur. Beraninya kau menindas leluhurku seperti ini? Apa kau pikir keluarga Ye tidak punya siapa-siapa? Aduh, cucu buyutku yang baik, kekuatanmu masih terlalu lemah. Latihan 200 tahun lagi baru, bisa mencapai 1/10 kekuatan leluhur ini. Bagaimana mungkin, kakak sepupu sudah bertarung bertahun-tahun, membunuh banyak musuh, tidak pernah kalah. Tapi dia malah dipukul mundur hanya dengan 1 jari. Aku bilang juga apa? Berani-beraninya dia datang mengacaukan pesta pertunangan keluarga Ye. Ternyata dia sudah bersiap-siap. Panggil 4 master hebat kota Yuncheng untuk melenyapkannya bersama-sama. Nona Ye, kami berempat sudah datang. 4 master hebat sudah datang.
Keluarga Ye ingin meminta kalian untuk bertindak. Acara sebesar pesta pertunangan keluarga Ye ini, kami berempat tentu saja harus ikut meramaikan. Siapa yang berani bikin onar di pesta pertunangan keluarga Ye? Siapapun yang berani bikin onar, cepat maju dan mati. Kalian berempat bocah, kita bertemu lagi. Nona Ye, apa orang yang bikin onar yang Anda maksud itu dia? Orang ini bertindak semena-mena dengan ilmu sihirnya. Keluarga Ye bersedia membayar mahal untuk meminta 4 master hebat menangkap orang ini. Kekuatan setiap 4 master hebat ini di atasku. Kali ini kamu tidak akan bisa kabur. Kalian berempat, silakan bertindak. Kalian berempat bocah, ayo bertindak. Aduh. Nona Ye, perutku agak sakit hari ini. Sepertinya aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Kalau begitu, anjingku, Laifu, mau melahirkan anak kedua. Aku harus pulang untuk melihatnya. Aduh, kakiku. Aduh, kakiku juga sakit. Hei, jangan pergi. Jangan pergi. Kalian cucu-cucu durhaka. Aku tidak tahu bagaimana Xiao Huan dan yang lainnya bisa punya keturunan seperti kalian. Hari ini 4 master hebat tidak enak badan, makanya kamu dapat kesempatan untuk hidup sementara. King Mei, kamu lihat sendiri kan? Orang jahat ini bahkan berani memukul anggota keluarga Ye. Cepat, jangan lagi berhubungan dengannya. Bagaimanapun juga, dia adalah penyelamatku. Aku tidak akan berdebat lagi dengan kalian para junior. Aku sangat puas dengan nenek kalian. Lusa adalah hari baik. Pernikahan akan diadakan lusa saja. Aku adalah leluhur keluarga Ye, dan yang akan menikah dengan Nona Su itu aku. Kamu masih mau mencabut pedang lagi? Meskipun kamu punya ilmu sihir, keturunan keluarga Ye tidak akan mengakui kamu sebagai leluhur. Betul, kami keluarga Ye bersatu padu, keturunan kami tersebar di seluruh dunia. Kalau berani, bunuh saja kami semua. Leluhur keluarga Ye, Ye Haicheng, tiba. Memaksa leluhur untuk membunuh cucunya sendiri, benar-benar keterlaluan. Memaksa leluhur membunuh keturunannya, ini benar-benar kekacauan. Nona, dia adalah kaisar keuangan Ye Haicheng. Konon kekayaannya sendiri melebihi total kekayaan 100 orang terkaya di dunia. Keluarga Ye ini memang sangat berkuasa. Bahkan Ye Haicheng pun salah satu keturunan keluarga Ye. Kakek Haicheng, akhirnya Anda datang. Di antara semua keturunan keluarga Ye, hanya Anda yang pernah melihat wajah leluhur. Cepat singkap penipu ini. Penipu, sekarang juga, segera bersujud dan minta maaf kepada setiap anggota keluarga Ye, lalu butakan kedua matamu. Mungkin keluarga Ye masih bisa memberimu jalan keluar. Wajahmu sudah sembuh secepat ini. Kamu. Wen Xuan, apa yang baru saja kamu katakan? Kakek Haicheng, dia menyamar sebagai leluhur dan mengacaukan pesta pertunangan. Dia seharusnya bersujud dan meminta maaf. Coba katakan sekali lagi. Kakek, Anda juga terkena sihirnya? Dia menyamar sebagai leluhur. Masih mau bicara? Bukan, kakek, kenapa Anda memukul saya? Anak muda, kamu membawa begitu banyak barang bagus, sungguh perhatian. Leluhur ini akan mengingatmu. Siapa kamu? Saya adalah leluhur keluarga Ye. Kamu belum pernah melihat saya? Itu wajar. Bagus. Berani-beraninya menipu keluarga Ye kami. Bagaimana bisa anak muda ini berani memukul leluhur? Kakek, kenapa Anda memukul leluhur? Bajingan-bajingan ini nanti akan kubereskan kalian. Ayah saya Ye Changhe, saya Ye Haicheng. Hormat saya kepada leluhur. Hormat kami kepada leluhur. Kaisar Keuangan. Kaisar Keuangan bersujud kepada penipu ini. Hormat kami, leluhur. Tidak disangka Kaisar Keuangan berlutut pada penipu ini. Bangunlah. Oh, ternyata kau putra Changhe. Ayahmu juga sudah beberapa tahun dirawat bersamaku. Sekarang sudah bisa berdiri. Dan kau, masih muda tapi rambutmu sudah memutih. Nanti ku beri kau pil permajaan. Atas nama ayahku terima kasih, leluhur. Ah, Changhe juga keturunanku. Bukan masalah besar. Nona, tidak disangka leluhur keluarga Ye begitu muda. Dia bahkan pernah menyelamatkanmu. Ini benar-benar takdir yang luar biasa. Kakek, apa kakek salah mengenali orang?
Dia begitu muda. Bagaimana mungkin dia leluhur keluarga Ye kita? Leluhur tidak berubah sedikit pun. Aku tidak mungkin salah mengenali orang. Justru kalian yang buta malah menjemput penipu. Cepat minta maaf pada leluhur. Gawat, gawat. Aku salah mengenali leluhur. Leluhur, aku salah. Leluhur, kami tahu kami salah. Mohon leluhur memaafkan. Sudah, kalian semua hanyalah anak-anak muda. Leluhur tidak akan menyalahkan kalian. Terima kasih, leluhur. Dasar orang tua bangka ini, berani-beraninya dia mengaku sebagai leluhur. Kemari, bawa dia ke penjara mayat hidup. Jangan biarkan dia bereinkarnasi selamanya. Baik. Hentikan. Seenaknya saja memenjarakan orang di penjara mayat hidup. Apa keluarga Ye kalian pikir bisa menutupi segalanya? Pak Tua, keluarga Ye ingin memenjarakanmu, tapi keluarga Duku justru akan melindungimu. Keluarga Du, kedengarannya familiar sekali. Berani-beraninya kau membuat masalah di pesta pernikahan leluhurku. Kau cari mati. Jurus Intan? Kau ternyata menguasai jurus Intan. Kakak sepupu, apa itu jurus Intan? Bahkan kau bukan tandingannya? Jurus Intan adalah jurus sakti yang sudah lama hilang. Penguasanya kebal terhadap senjata tajam. Aku bukan tandingannya. Mulai sekarang keluarga Ye kalian bukan lagi tokoh utama dunia ini. Orang yang ingin keluarga Ye kalian bunuh akan dilindungi oleh keluarga Duku. Wanita yang ingin keluarga Ye kalian nikahi juga akan kuambil. Kau. Tuan Su yang terhormat, ini adalah seserahan dari keluarga Du kami. Silakan dilihat. Aku tidak akan menerima seserahanmu. Pergilah. Su Qingmei hanya punya satu suami. Aku tidak akan menikah denganmu. Kalian pikir dengan bergantung pada keluarga Ye, kalian sudah punya sandaran yang kuat? Aku beritahu kalian, keluarga Du kami akan menggantikan keluarga Ye selangkah demi selangkah. Keluarga Du kami akan... Siapa Du Sanchuan bagimu? Sepertinya leluhur ini tidak terlalu ketinggalan zaman. Ya, dia bahkan tahu nama kakekku. Leluhur, nenek moyang keluarga Du juga putri Anda. Keluarga Du juga memiliki darah keluarga Ye. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan keluarga Du jatuh begitu saja? Baiklah, karena kau dari garis keturunan putriku, ini untukmu. Ini bisa membuat keturunanmu kuat dan sehat. Terima kasih, leluhur. Ternyata cucu luar, ya. Kita semua keluarga, jangan bertengkar lagi. Siapa yang keluarga denganmu? Keluarga Du kami akan menggantikan keluarga Ye selangkah demi selangkah. Beraninya kau tidak sopan pada leluhur? Tidak. Aku tidak sopan pada leluhur. Aku akan menginjak-injak seluruh keluarga Ye di bawah kakiku. Anak muda, jangan terlalu emosi. Meskipun kamu berlatih jurus Intan, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan leluhur. Selama leluhur masih hidup, keluarga Du jangan harap bisa berkuasa. Perutku. Aku tidak tahan lagi. Perutku. Ternyata racun rumput pengikis jantung. Sanchuan. Oh Sanchuan, aku memberimu rumput pengikis jantung agar kamu bisa melindungi diri. Aku sudah menyuruh orang menambahkan rumput pengikis jantung ke dalam air. Goyangkan loncengnya, dan ribuan semut akan menggerogoti tubuhmu. Siapa lagi yang ingin mengikuti keluarga Ye? Silakan coba saja.
Semua yang hadir di sini adalah tokoh terkemuka, dan mereka semua telah diracuni oleh keluarga Du. Habislah kita. Tidak apa-apa, ada leluhur di sini, tidak akan kacau. Ujian asmaraku telah tiba, dan kekuatanku sedang menghilang. Bagaimana keadaan ayahku? Kita harus segera menikah untuk menyelamatkan ayahmu. Leluhur keluarga Ye kalian juga pandai menipu ya. Racun rumput pengikis jantung tidak ada penawarnya. Jangan-jangan kamu ingin mengambil keuntungan darinya ya? Beraninya kamu menghina leluhur, akan kubunuh kau. Kamu pikir kamu bisa ikut campur? Kau. Sukayuan. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu menerima seserahan ini? Ayah. Kesempatan terakhir. Apakah kamu setuju atau tidak? Cepat hentikan guncangannya. Apapun yang kau katakan, aku akan setuju. Dan kalian semua, dalam 3 hari, putuskan semua hubungan dengan keluarga Ye. Kalau tidak, aku akan membuat kalian merasakan bagaimana rasanya tubuh digerogoti rayap setiap hari. Aku akan segera membatalkan semua pesanan dengan keluarga Ye. Jangan guncang-guncang lagi. Aku setuju, aku setuju. Kalian tidak takut keluarga Ye akan membalas dendam pada kalian? Sudah kubilang, mulai sekarang, keluarga Ye bukan apa-apa lagi. 3 hari lagi, aku sendiri yang akan menikahi wanita leluhur kalian. Akan kubuat keluarga Ye kalian kehilangan muka. Kau. Pergi. Leluhur, bahkan Anda tidak bisa mengatasi racun rumput pengikis jantung? Bisa. Kalau begitu, mohon leluhur bertindak menyelamatkan orang-orang yang keracunan dan memusnahkan keluarga Du. Sebenarnya, keluarga Ye dan keluarga Du memiliki hubungan darah. Apa? Leluhur, apa yang Anda katakan? Keluarga Du dan keluarga Ye memiliki hubungan darah? Dulu, salah satu putriku menikah dengan keluarga Du. Keluarga Du adalah keturunannya. Jadi, jurus intan juga Anda yang berikan pada keluarga Du? Setelah keluarga Du jatuh miskin, keturunannya datang mencariku. Aku memberinya beberapa benda pelindung. Tidak kusangka, mereka tidak saling mengenal sampai jadi begini. Ada apa ini? Anak perempuan yang sudah menikah itu seperti air yang tumpah, kok bisa ada hal bagus begini tapi tidak memikirkan leluhur kita? Anda ini memihak orang luar ya? Aduh, sakit, Kak. Wen Xuan, bagaimana kamu bicara dengan leluhur? Aku salah, tidak berani lagi. Wue, karena benda ini dari Anda, pasti Anda bisa menyembuhkannya, kan? Rumput pengikis jantung tidak ada penawarnya. Hanya bisa disembuhkan dengan membersihkan tubuh Fana menggunakan kekuatan sihir. Tapi sekarang kekuatan sihirku sudah hilang, jauh dari cukup. Anda baru saja bilang kalau Anda bisa memulihkan kekuatan sihir dengan malam pertama. Setelah ujian asmaraku selesai, kekuatan sihirku akan kembali dengan sendirinya. Aku sudah siap. Lalu, bagaimana ini? Apa kamu sudah memikirkannya baik-baik? Kehormatan seorang gadis itu yang paling penting. Sekarang juga sudah zaman cinta bebas, bukan lagi perjodohan. Kalau kamu mau berubah pikiran sekarang, masih ada waktu. Apa kamu benar-benar sudah 800 tahun? Tentu saja. 800 tahun yang lalu. Berarti kamu pernah hidup di dinasti Ming? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Yang kamu maksud, dinasti Ming yang didirikan oleh Chongba itu, kan? Chongba? Namanya itu, aku yang mengubahnya. Kamu yang mengubahnya? Yang disebut Sang itu, adalah senjata tajam. Suamiku, ternyata adalah barang antik yang hidup dari dinasti Ming sampai sekarang. Bukan? Waktu itu kalian seharusnya memanggilnya Fujun, kan? Kalau begitu, Fujun, kamu begitu hebat. Bagaimana dinasti Ming bisa runtuh? Waktu itu, aku sedang berkultivasi tertutup di gunung. Lalu setelah aku keluar, dunia di bawah gunung sudah berubah. Maksudmu, hanya karena Fujun tertidur sebentar, arah sejarah jadi benar-benar berbeda.
Aku masih ingat 200 tahun yang lalu, saat aku turun gunung, di bawah gunung sedang ada gerakan westernisasi, dan mereka juga sedang membangun rel kereta api. Waktu itu aku terbang dengan pedang dan terlihat oleh orang. Nenek tua itu langsung berhenti melakukannya. Sejak saat itu, aku tidak pernah turun gunung lagi. Fujun, nenek tua yang kamu maksud itu jangan-jangan permaisuri Cisi, ya? Sepertinya namanya itu. Kejadian 200 tahun yang lalu, aku juga tidak terlalu ingat. Fujun benar-benar orang yang luar biasa. King Mei, sangat beruntung. Fujun. Mari kita mulai. Suamiku, bagaimana? Kenapa tidak ada efeknya? Suamiku, apa mungkin sekali tidak cukup? Bukan. Kekuatan sihirku tidak hanya tidak pulih, tapi malah semakin melemah. Lalu, bagaimana dengan racun di ayahku dan yang lainnya? Jangan khawatir, meskipun kekuatan sihirku belum pulih, aku tidak akan membiarkan racun ayah mertua kambuh lagi. Aku akan mencari seseorang. Kamu harus kembali. Pasti. Leluhur, aku pantas mati. Aku tidak menyangka cucuku melakukan hal seperti ini. Aku akan segera mengeluarkan Dulei dari silsilah keluarga. San Chuan. Oh San Chuan, aku memberimu benda itu untuk melindungi dirimu sendiri. Kamu malah ingin menjatuhkan keluarga Ye. Tidak, leluhur. Aku sama sekali tidak menyebarkan benda itu. Dulei, cucu durhaka itu yang mencurinya. Leluhur, aku bersumpah, pasti anak durhaka itu yang bertindak sendiri. Kakek sama sekali tidak tahu tentang ini. Diam. Di depan leluhur, kamu tidak punya hak untuk bicara. Aku akan segera menelepon Dulei, cucu durhaka itu, dan menyuruhnya bersujud meminta maaf padamu. Kakek, ada apa? Anak durhaka, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Cepat pulang sekarang. Kakek, kamu sudah tahu tentang rumput pengikis jantung. Tenang saja, ada aku di sini. Aku pasti akan menjatuhkan keluarga Ye dan membuat keluarga Du kita makmur. Siapa yang menyuruhmu menyentuh keluarga Ye? Kakek, jangan ikut campur masalah ini. Aku sudah bertemu dengan orang-orang keluarga Ye itu. Mereka semua sampah. Tunggu saja kabar baik dariku. Lihatlah perbuatan anakmu. Dia berani menutup teleponku. Lihatlah apa yang sudah dilakukan anakmu. Dia berani menutup teleponku. Leluhur, aku akan segera mengeluarkan Dulei dari keluarga Du. Ini semua salahku. Leluhur, mengingat nenek juga putri Anda, mohon jangan musnahkan seluruh keluarga Du. Sisakanlah sedikit keturunan. Sudahlah, aku tidak sekejam yang kalian kira. Kalian ikut aku ke kota Yuncheng, bereskan masalah ini, maka semuanya akan berlalu. Kekuatan spiritualku bahkan tidak cukup untuk terbang dengan pedang lagi. Leluhur, kenapa Anda tidak terbang? Ujian asmaraku belum selesai, kekuatan spiritualku perlahan menghilang. Kita naik burung besar saja. Leluhur tidak punya kekuatan spiritual lagi. Setelah ujian asmaraku selesai, kekuatan spiritualku akan kembali dengan sendirinya. Kalian tidak perlu khawatir. Hari ini adalah hari pernikahan, kenapa leluhur belum kembali? Leluhur kalian itu cuma penipu. Dia sudah mengambil keuntungan dari nona kami, lalu menghilang begitu saja. Kau! Leluhur sama sekali bukan orang seperti itu. Pasti ada alasan di balik tindakannya. Tapi keluarga Du akan segera tiba, leluhur tidak ada yang bisa melawan mereka. Bukankah keluarga Ye kalian berdiri kokoh di 3 bidang, militer, politik, dan bisnis? Kenapa sekarang keluarga Du yang kecil saja tidak bisa kalian atasi? Ayah,
Aku yakin dia pasti akan kembali. Keluarga Ye, hari kiamat kalian telah tiba. Selama ada aku, tidak ada yang bisa membawa Nona Su pergi. Kalian, keluarga Ye sudah tidak seperti dulu lagi. Aku beritahu kalian, semua rekan keluarga Ye kalian sekarang berpihak pada keluarga Duku. Kaisar keuangan keluarga Ye kalian tidak datang, kan? Apa maksudmu? Tepat hari ini, semua pemegang saham Yayasan Ye Haicheng menarik dananya. Dia sudah bukan orang terkaya di dunia lagi. Sekarang mungkin dia sedang mengumpulkan dana di seluruh dunia. Dulei, kau keterlaluan. Kakak sepupu. Kakak sepupu. Aku punya jurus sakti yang diberikan leluhur. Kau bukan tandinganku. Dule, keluarga Du dan keluarga Ye itu satu keluarga. Kau juga mengalir darah leluhur. Apa kau benar-benar ingin bertindak sejauh ini? Jangan-jangan kau mau bilang kalau leluhur keluarga Ye kalian itu leluhur keluarga Du kami? Omong kosong. Leluhur keluarga Du kami bermarga Du. Kalian bermarga Ye. Orang keluarga Ye, menghadapi kemunduran keluarga, kalian bisa mengarang kebohongan apa saja, ya. Ini benar, keluarga Du kalian adalah keturunan putri leluhur, jurus sakti kalian itu. Wen Xuan. Kau memukulku? Memang pantas kau dipukul. Keluarga Ye kalian sudah bergantung pada keluarga Du kami. Sekarang berlutut dan bersujud. Lalu panggil aku kakek satu persatu. Dule, sebagai sesama keturunan leluhur, apa kau tidak takut leluhur marah? Memangnya kenapa kalau dia marah? Aku berdiri di sini sekarang. Di mana dia? Marah, ya? Menurutku dia sudah jadi pengecut. Bersembunyi di gunung entah di mana. Ye Wuke, sebenarnya kau pergi kemana? Leluhur, mobilnya mogok, mesinnya bermasalah. Kalau kita sampai nanti, istriku sudah diambil orang. Leluhur, jangan khawatir. Begitu kami tiba, semua masalah pasti beres. Kalau si Dule itu berani bertindak terlaluan, aku akan langsung mengusirnya dari keluarga Du, biar leluhur yang menghukumnya. Leluhur, cepat kembali. Nenek mau direbut orang. Apa? Istriku direbut orang lain? Kekuatanku sudah pulih sebagian, tapi aku tidak bisa membawa kalian. Aku pergi duluan, kalian segera menyusul. Nona Su, ikutlah denganku. Suamiku belum datang, aku tidak akan pergi kemana-mana. Si tua bangka dari keluarga Ye itu sudah jadi pengecut. Dia tidak akan datang hari ini. Dia pasti akan kembali. Kamu, King Mei, kamu ikut saja dengan tuanmu Badu. Leluhur keluarga Ye itu tidak akan datang, dia membohongimu. Dia pasti akan kembali. Nona Su, kesabaranku ada batasnya. Kamu tidak mau melihat ayahmu mati di depan matamu, kan? Jangan goyang-goyangkan lagi. Aku. Nakal. Aku kira kamu tidak akan datang lagi. Jangan takut, masalahnya sudah beres dengan sempurna. Cucuku, loncengmu sudah tidak ada, racun rumput pengikis jantung juga tidak bisa diaktifkan. Trik apa lagi yang kamu punya? Bagus. Selama aku bisa menyingkirkanmu, keluarga Ye akan hancur berantakan. Aku tidak perlu repot-repot lagi. Cucuku, bicaramu besar sekali, ya. Leluhur, ujian asmaramu sudah lewat, kekuatanmu sudah pulih. Aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba pulih. Menantuku yang baik, kamu tidak boleh membiarkannya lolos. Kekuatan leluhur kami sudah pulih, kamu siap-siap saja berlutut dan memohon ampun. Kalianlah yang seharusnya berlutut dan memohon ampun. Meskipun si tua bangka ini datang, tidak akan mengubah apapun. Kak, kamu kenapa sekuat ini? Cucuku,
Kalau kamu mengakui kesalahan dan bersikap lunak, masalah ini akan berlalu begitu saja. Leluhur, kamu tidak bisa membiarkannya lolos. Wajahku ini dipukul olehnya. Itu memang masalah, ya. Ada pukulan, ada balasan. Pergi, balas dia. Leluhur menyuruhmu cepat pergi. Beraninya kamu. Beku. Aku menyuruhmu memukulku. Aku. Pukul saja. Terus pukul. Gawat, kekuatanku hilang lagi. Lanjutkan saja pukulannya. Leluhur, tolong aku. Kekuatan spiritualku kadang berfungsi, kadang tidak. Tahan sebentar lagi. Berhenti. Kau leluhur keluarga Ye, kan? Aku akan mencekiknya di depan semua orang keluarga Ye. Jangan. Kenapa tidak berfungsi lagi? Leluhur, jangan pedulikan lagi kekuatan spiritualmu berfungsi atau tidak. Wen Xuan akan dicekik sampai mati. Masalah kecil. Lagi pula, dia akan mati karena usia tua dalam beberapa puluh tahun lagi. Jangan, leluhur, tolong aku. Tolong. Dengan apa kau akan menolong? Setelah aku menghabisimu, selanjutnya dia. Sialan. Beraninya kau menindas anggota keluarga Yeku seperti ini. Tukar nyawa dengan nyawa. Dia menggunakan pengorbanan darah. Benar-benar persaudaraan yang dalam. Ya. Wen Xuan, kau baik-baik saja? Wen Xuan, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa sepupu tiba-tiba jadi sekuat ini? Sepupu mengorbankan nyawanya untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi ini hanya sementara. Waktu pengorbanan akan segera habis. Lihat berapa lama lagi kau bisa bertahan. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Jangan. Tunggu. Tua bangka, mau bilang apa lagi? Aku benar-benar merasa sayang sekali, orang berbakat sepertimu yang berlatih di keluarga Ye dan keluarga Du. Sayangnya, aku punya aturan, tidak boleh menumpahkan darah sesama klan. Kalau tidak, aku sendiri yang akan bertindak. Tua bangka, jangan-jangan kau mau bilang kau leluhur keluarga Du kami? Demi bertahan hidup, kau benar-benar tidak tahu malu. Aku benar-benar merasa kau sangat hebat. Kakekmu, Du Sanchuan, sedang dalam perjalanan kemari membawa silsilah keluarga, bersiap untuk mengusirmu dari keluarga Du. Dule, leluhur sudah memberimu kesempatan. Apa kau harus melakukan hal sekejam ini? Kau tidak pantas menyebut kakekku. Setelah aku menghancurkan keluarga Ye kalian, dan menjadikan keluarga Du kami yang terhebat, saat itu, kakekku pasti akan memujiku. Kakak sepupu. Tanganmu sudah berlumuran darah sekarang, aku juga tidak bisa membantumu lagi. Hanya bisa bicara dari belakang. Ya, kalau begitu, aku akan menjadikanmu yang pertama. Aku bersedia ikut denganmu. Aku mohon, jangan sakiti siapapun lagi. Aku akan mencekikmu dulu. Anak durhaka. Kakek, ayah, kenapa kalian kemari? Kalau kami tidak datang, kami tidak akan tahu kalau kamu punya keberanian sebesar ini, berani-beraninya mencuri rumput pengikis jantung yang ditinggalkan leluhur. Le kecil, kenapa kamu tidak membicarakan masalah sebesar ini dengan keluarga? Ayah, leluhur menganugerahkan jurus ilahi dan rumput pengikis jantung kepada kita agar keluarga Du bisa bangkit dan menjadi penguasa dunia. Sanchuan, cucu kecilmu ini punya sedikit kemampuan. Lihat saja bagaimana dia memukuli keturunan keluarga Yeku. Leluhur, kejadian hari ini adalah kesalahan keluarga Du kami. Keluarga Du bersedia memberikan kompensasi. Apa keluarga Du kalian sanggup membayarnya? Pecundang, beraninya kamu. Diam, cukup. Apa kamu belum merasa masalah yang kamu buat ini belum cukup besar? Kakek, jangan ikut campur masalah ini dulu. Semua yang kulakukan ini demi keluarga Du kita. Demi keluarga Du? Masa depan keluarga Du kita sudah kamu hancurkan. Cepat berlutut dan akui kesalahanmu. Kakek. Berlutut. Kakek, semua yang kulakukan ini benar-benar demi keluarga Du kita. Tunggu saja, aku akan segera menjatuhkan keluarga Ye dari tahta mereka. Anak durhaka, sampai sekarang kamu masih tidak tahu di mana letak kesalahanmu? Kakek, aku sudah berlutut. Apalagi yang kakek inginkan dariku? Bukan kepadaku, tapi berlututlah kepada leluhur.
Kakek, apa yang kakek katakan? Dia adalah leluhur keluarga Ye, bukan leluhur kita. Masih berani mempertanyakan perkataanku? Sudah besar, jadi tidak mau mendengarkan perkataanku lagi? Leluhur keluarga kami tidak mudah diakui, apalagi oleh orang licik sepertimu. Kau cari mati. Masih berani membantah? Cepat minta maaf. Leluhur, saya buta dan tidak tahu apa-apa. Mohon maafkan saya. Tadi kau juga mendorong nenekmu, bersujudlah padanya juga. Kau menyuruhku bersujud pada wanita. Kalau disuruh bersujud, bersujud saja, jangan banyak omong. Aku lebih baik mati daripada bersujud pada wanita. Wu Kue, sudahlah, ya? Kita masih harus menikah. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Cucuku yang kecil, hatimu tidak lurus. Sekarang lumpuhkanlah kemampuan bela dirimu, maka masalah hari ini akan selesai. Leluhur? Leluhur hanya menyuruhnya melumpuhkan kemampuan bela dirinya, itu sudah anugerah yang sangat besar. Apalagi yang kau inginkan? Orang yang tidak benar, jika memiliki kekuatan, itu akan menjadi bencana bagi masyarakat. Anak durhaka, beraninya kau menatap leluhur. Cepat berlutut. Aku ingin menguji leluhur. Tidak tahu diri, beraninya kau menantang leluhurku. Kurang aja, beraninya kau menyerang leluhur. Kau ingin mati? Kekuatan sihirnya kadang berfungsi, kadang tidak. Peduli amat kau leluhur atau bukan, yang kuat yang berkuasa. Selama aku lebih kuat darimu, akulah leluhur. Leluhur. Kenapa kekuatan sihirmu tidak berfungsi? Kekuatan sihir leluhur tidak berfungsi lagi. Kau tidak apa-apa? Bagaimana? Aku tidak apa-apa. San Chuan, ini pilihan keluarga Du kalian? Anak durhaka, apa yang akan kau lakukan? Apa kau mau menyeret seluruh keluarga Du ke dalam masalah? Kakek, kau lihat sendiri. Dia sama sekali bukan lawanku. Selama kita melenyapkannya, keluarga Du kita bisa naik daun dan menggantikan keluarga Ye. Kurang ajar. Dia adalah leluhur keluarga Du kita. Apa kau mau mengkhianati guru dan memusnahkan leluhur? Ayah lihat sendiri. Dia sama sekali bukan lawan Xiao Lei. Keluarga kita tidak butuh perlindungannya. Dia sendiri saja tidak bisa melindungi diri. Kau juga mau mengkhianati guru dan memusnahkan leluhur? Ayah, aku hanya punya satu putra, Xiao Lei. Dia juga demi kebaikan keluarga Du. Ayah lihat sendiri. Ye Wu Kue sama sekali tidak bisa mengalahkan Xiao Lei. Keturunan tidak berbakti. Tanpa leluhur, tidak akan ada keluarga Du kita hari ini. Jika kalian ingin menyentuh leluhur, langkahi dulu mayatku. Kakak sepupu, kenapa kekuatan leluhur kadang muncul kadang hilang? Leluhur sedang mengalami ujian asmara. Ujian ini ada pada nenek. Apa kalian tidak sadar? Begitu nenek menderita, leluhur akan memulihkan kekuatannya. Nenek. Kakek, kau lihat sendiri. Orang tua ini sama sekali bukan tandinganku. Begitu kita melenyapkannya, semua milik keluarga Ye akan jadi milik keluarga Du. Ayah, hubungan darah kita dengannya sudah sangat jauh. Tidak ada sangkut pautnya lagi. Ini ayo, bawa kakek tua ini pergi. Kalian mau apa? Wen Xuan. Kak, kau mau apa? Kekuatan leluhur belum pulih. Hanya nenek yang bisa membantu leluhur memulihkan kekuatannya. Aku akan membuat keluarga Ye tidak punya apa-apa. Aku akan membuat keluarga Ye hancur perlahan. 800 tahun memang ada junior yang tidak patuh, tapi tidak pernah ada yang berani menentang perkataanku. Xiao Lei, dia sudah tidak punya kekuatan. Bunuh dia. Sungguh malapetaka. Malapetaka. King Mei. Aku hanya bisa menemanimu sampai di sini. Meleset, tapi tidak apa-apa. Sebentar lagi kau bisa menyusulnya. Mati kau.
keluarga Ye akhirnya akan hancur. Keluarga Du kita akan menguasai dunia. Dia jelas-jelas sudah tidak punya kekuatan sihir lagi. Leluhur sudah pulih kekuatannya. Kekuatan sihir leluhur akhirnya kembali. Aku masih hidup. Ingat, jangan bodoh begitu. Nanti kalau ada apa-apa, sembunyi saja di belakangku. Kalian masih mau mencoba kemampuan leluhur ini? Cuma pura-pura saja. Menurutku kau cuma sekarat saja. Mati kau. Berlutut. Kalau begitu, ujian leluhur sudah berlalu, kan? Benar. Ujian asmaraku sudah terpecahkan. Kekuatan sihirku tidak akan kadang berfungsi, kadang tidak lagi. Leluhur, Anda orang besar, maafkanlah kami para junior ini. Sekarang baru tahu kalau kalian junior? Kalau saja leluhur tidak pulih tepat waktu, keluarga Ye kita pasti sudah kalian musnahkan, kan? Leluhur, aku salah. Leluhur, kejahatan mereka berdua terlalu besar. Hanya mohon leluhur, demi ikatan darah, biarkan mereka hidup. San Chuan, kau tadi tidak bersuara kan? Leluhur, saya diseret oleh kedua cucu durhaka ini. Kamu juga ingin melihat sejauh mana cucumu bisa melangkah, kan? Apa benar dia bisa menjatuhkanku? Tidak. Leluhur, saya tidak begitu. Mana mungkin saya punya pikiran sejahat itu? Leluhur, saya hilaf. Mohon, beri kami jalan keluar. Kalian tidak benar-benar merasa bersalah. Kalian hanya takut mati. 800 tahun berlalu, tapi pertikaian antar saudara dan pembangkangan bawahan masih sering terjadi. Leluhur, saya rela menghapus ilmu bela diri saya. Tolong, biarkan keluarga Du kami hidup. Aku sudah memberimu jalan terbaik, tapi kamu tidak memilihnya. Kamu lupa, naik ke puncak dan jatuh ke jurang hanya beda tipis. Tanganku tidak akan menodai darah kerabat. Serahkan mereka padamu untuk diurus. Bawa mereka bertiga ke penjara mayat hidup, agar tidak pernah bereinkarnasi selamanya. Leluhur, Akhirnya semua ini berakhir. Tuan Muda Du, Ye Haicheng sudah dikendalikan. Mau bicara soal kerjasama? Kalian siapa? Tidak penting. Kamu hanya perlu ingat, kami adalah penolongmu. Leluhur, kakek ditangkap. Bagaimana ini? Ditangkap ya ditangkap saja. Lagi pula dia sudah tua, tidak akan hidup lama lagi. Urusan pernikahanku lebih penting, kan? Lepaskan aku. Apa kalian salah orang? Apa kalian tahu aku siapa? Beraninya kalian menyentuh orang keluarga Ye? Apa kalian sudah bosan hidup? Masih menganggap diri kaisar keuangan? Aku sudah dengar. Tuan Muda Du sudah mengincar keluarga Ye kalian. Keluarga Ye kalian akan hancur. Aku beritahu kalian, selama leluhur kami masih hidup, rencana jahat kalian tidak akan berhasil. Leluhur keluarga Ye kalian bahkan tidak bisa mengalahkan Tuan Muda Du, apalagi melindungi kalian. Kamu adalah kantong uang keluarga Ye. Tanpa kamu, keluarga Ye akan berantakan. Aku beritahu kamu, leluhur kami tak terkalahkan. Keluarga Du hanyalah badut kecil. Aku dengar, Tuan Muda Du akan membuat kekacauan di pernikahan keluarga Ye kalian hari ini. Aku akan menambahkan sedikit bumbu pada pertunjukan ini. Aku ingin tahu bagaimana reaksi orang-orang keluarga Ye. Saat melihatmu seperti ini, berani-beraninya mengancam leluhur, benar-benar tidak tahu malu. Kantong uang keluarga Ye kalian hilang, keluarga Ye akan runtuh. Saat itu, keluarga Liu Ku juga akan mendapatkan bagiannya. Selamat datang semuanya di pernikahan leluhur keluarga Ye kami. Sekarang, silakan leluhur menjemput pengantin wanita. Upacara pernikahan dimulai sekarang. Adegan sepenting ini, mana mungkin keluarga Liu kami absen? Kamu siapa, bocah? Leluhur, ini Liu Chuanjie, kepala keluarga Liu saat ini, keluarga terbesar kedua di negara ini. Tapi kami tidak mengundangnya ke pernikahan. Karena dia datang untuk pernikahanku, dia adalah tamu. Cari tempat duduk. Leluhur keluarga Ye memang berjiwa besar. Aku juga tidak datang dengan tangan kosong. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untuk kalian.
Kacamata? Mataku tidak ada masalah, terima kasih atas kebaikanmu. Keluarga Liu yang terhormat, keluarga terbesar kedua di negara ini, begitu pelit, hanya memberi kacamata. Apa kamu mau melihat baik-baik nilai kacamata ini? HMPH, kacamata kecil ini punya nilai apa? Barang murahan saja. Ini kacamata kaisar keuangan keluarga Ye kalian, Ye Haicheng. Dia sekarang ada di tanganku. Kamu yang menangkap cucu kecilku? Keluarga Liu kalian berani sekali. Berani menyentuh orang keluarga Yeku. Tanpa Ye Haicheng, keluarga Ye kalian tidak punya kantong uang lagi. Apa yang bisa kalian sombongkan? Waktu baik sudah hampir habis, ayo langsung adakan pernikahannya. Sudah jam berapa ini? Masih memikirkan pernikahan? Tunggu Tuan Muda Du datang. Keluarga Ye kalian tidak akan ada lagi. Selama aku ada, keluarga Ye akan tetap ada. Hari ini suasana hatiku sedang baik, aku tidak akan meladenimu. Mimpi di siang bolong. Tuan Muda Du akan segera tiba. Sebelum Tuan Muda Du datang, aku tidak keberatan menginjak-injak keluarga Ye kalian. Bawa Ye Haicheng ke sini. Leluhur. Liu Chuanjie, apa keluarga Liu Mu ingin dimusnahkan? Raja Naga Ye, jangan terburu-buru. Setelah hari ini, belum tentu siapa yang akan dimusnahkan duluan. Begitu Tuan Muda Du datang, keluarga Ye kalian yang pertama akan disingkirkan. Begitu? Orang-orang keluarga Du sudah semua di penjara mayat hidup. Keluarga Liu Mu masih mau ikut keluarga Du menghancurkan keluarga Ye? Apa kau pantas? Raja Naga Ye, omong kosong seperti itu gampang sekali keluar dari mulutmu. Demi menjaga muka keluarga Ye, kata-kata seperti itu pun bisa kau ucapkan. Raja Naga Ye, semua orang tahu bagaimana kondisi keluarga Ye sekarang. Kalau keluarga Ye kalian tahu diri, serahkan saja keuntungannya, biar kita bagi rata. Keluarga Ye kalian dengar sendiri, kan? Saat tembok runtuh, semua orang akan mendorongnya. Begitu Tuan Muda Du datang, keluarga Ye kalian akan hancur tak bersisa. Sepertinya keluarga Ye punya banyak musuh. Ini pilihan kalian? Kalian para badut, menggunakan nama keluarga Du untuk mengancam keluarga Ye. Keluarga Du saja tidak bisa melakukannya. Kalian pikir kalian bisa? Keluarga Du menghina keluarga Ye. Semua orang tahu. Leluhur keluarga Ye kalian sudah lama kehilangan semua kekuatannya. Para mitra berbondong-bondong menarik saham mereka. Apalagi yang bisa kalian sombongkan? Kalian juga berpikir begitu? Betul, keluarga Du adalah bangsawan baru besok. Keluarga Ye kalian sekarang seperti tikus jalanan. Mumpung Tuan Muda Du belum datang, keluarga Ye kalian cepat serahkan keuntungannya. Leluhur, serahkan masalah ini padaku. Aku akan mengirim mereka semua ke penjara mayat hidup. Sepertinya kau, Ye Shan, tidak akan bisa melakukannya. Perintah Kaisar Naga mencabut gelar Raja Naga dari Ye Shan dan mengangkat Du Lei dari keluarga Du sebagai Raja Naga yang baru. Mana mungkin? Bagaimana Kaisar Naga bisa mengeluarkan perintah seperti itu? Kakak sepupuku sudah berjuang di selatan dan utara, baru saja memusnahkan klan darah. Kenapa gelarnya sebagai Raja Naga dicabut? Sebagai Raja Naga, seharusnya kamu adalah kekuatan tempur terkuat. Tapi kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Tuan Muda Du. Apalagi hakmu untuk disebut Raja Naga? Du Lei sudah dilumpuhkan ilmunya oleh leluhurku dan dipenjara di penjara mayat hidup. Kalian katak dalam tempurung ini, masih saja ingin menjilat keluarga Du. Masalah keluarga Du dan keluarga Ye sudah tersebar luas. Mitra keluarga Ye kalian ramai-ramai menarik investasi. Seharusnya keluarga Ye sudah tahu apa yang terjadi. Sepertinya kalau tidak kuberi pelajaran, kalian benar-benar tidak tahu situasi sekarang ini. Siapa yang menggunakan sihir jahat ini? Hei Liu, apa kamu kena Parkinson? Kenapa menamparkan diri sendiri? Haicheng, penderitaanmu tidak akan sia-sia. Leluhur akan menegakkan keadilan untukmu. Terima kasih, leluhur. Menegakkan keadilan? Bagus. Kalau keluarga Ye kalian ingin mati, aku akan membuat kalian mati lebih cepat. Aku akan menelepon Tuan Muda Du sekarang juga dan memintanya datang untuk memusnahkan kalian. Tuan Muda Du menutup teleponnya. Tuan Muda Du pasti sedang dalam perjalanan, jadi dia tidak sempat mengangkat telepon. Apa otak kalian orang-orang keluarga Liu bermasalah? Ya, ponsel Du Lei ini ada di tangan leluhur kami, tentu saja kalian tidak bisa menghubunginya, dong. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ponsel Tuan Muda Du bisa ada di tangan kalian? Keluarga Ye sudah diambang kehancuran, sampai-sampai bisa mengucapkan kebohongan serendah ini. Tuan Muda Du, apa Anda sudah hampir sampai?
Orang-orang keluarga Ye ini terlalu sombong. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ponsel Tuan Muda Du ada di tangan kalian? Apa itu badut? Menurutku, kalian keluarga Liu lah badutnya. Pertunjukan bagus hari ini benar-benar luar biasa. Ada apa ini? Mengapa ponsel Tuan Muda Du ada di tangan orang keluarga Ye? Jangan-jangan keluarga Du benar-benar sudah dibereskan? Cucu. Tadi siapa yang mau melawan keluarga Ye? Kalian semua sudah ingat kan? Leluhur jangan khawatir, cucu sudah mencatat semuanya. Setelah pernikahan leluhur selesai, kalian tunggu saja akan dihitung satu persatu. Ternyata kalian mencuri ponsel Tuan Muda Du. Pantas saja kalian begitu berani. Itu karena kalian tidak tahu. Di hadapan leluhur kami, keluarga Du hanyalah semut. Apa perlu mencuri ponselnya? Keluarga Ye kalian ini sedang berjuang di ambang kematian. Semuanya, sebelum Tuan Muda Du datang, ayo kita hancurkan pernikahan ini. Berikan bukti kesetiaan kepada keluarga Du. Baiklah. Biarkan mereka menghancurkan. Mereka akan membayar ganti rugi sesuai dengan yang mereka hancurkan. Si cantik dari keluarga Su, biar aku nikmati dulu. Sialan, kau cari mati ya. Beraninya kau menyentuhku? Tuan Muda Du tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kalian ingin keluarga Du mendukung kalian? Gampang, bawa saja orang keluarga Du kemari. Baik, leluhur. Panggil saja. Kalau kalian tidak bisa memanggil Tuan Muda Du, berarti kalian pengecut. Mulutmu bau sekali. Leluhur tidak suka. Kau melakukan ini, apa kau tidak takut keluarga Du akan membalas dendam? Kakak, jangan buang-buang waktu dengan mereka. Begitu Tuan Muda Du datang, itulah akhir mereka. Kalian berdua dengarkan aku. Kekuatan sihir leluhur sudah pulih. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Ayah, aku tidak mau kembali ke penjara mayat hidup. Tempat itu benar-benar bukan untuk manusia. Kalian berdua cucu yang tidak berbakti. Seharusnya keluarga Du kita bisa berkembang pesat di bawah perlindungan leluhur. Tapi karena kalian berdua... Kakek, bukankah itu juga disetujui secara diam-diam? Diam. Kalau bukan karena keserakahan kalian, apa kita akan dipenjara di penjara mayat hidup? Ayah, Lei, kita harus segera memanfaatkan kesempatan ini. Apapun yang leluhur katakan, kita ikuti saja. Leluhur, orang-orang keluarga Du sudah hampir tiba. Wajar kalau kalian anak muda salah jalan. Hari ini, aku beri kalian kesempatan. Siapapun yang mau berdamai dengan keluarga Ye dan mengakui kesalahan, kejadian hari ini akan dianggap tidak pernah terjadi. Cih, jangan coba-coba menipuku. Kalau kau berani menelepon Tuan Muda Du, aku akan berlutut dan menggonggong seperti anjing. Kalian juga berpikiran sama? Sepertinya kalian ingin terus salah jalan sampai akhir. Ini sikapku. Keluarga Ye kalian hanya ingin menarik lebih banyak orang untuk bergabung, agar keluarga Du tidak berani mengganggu kalian, kan? Kakak memang pintar melihatnya. Keluarga Ye mereka memang berpikir begitu. Semakin banyak orang yang mereka libatkan, semakin aman mereka. Keluarga Ye kejam sekali. Mereka ingin keluarga Du melawan kita. Itu hanya perjuangan sekarang. Dulu kami pikir keluarga Ye adalah legenda, jadi kami semua tidak berani bicara apa-apa. Tapi sekarang, dengan keluarga Du yang berani menantang, keluarga Ye kalian tidak sehebat itu juga. Leluhur, orang-orang keluarga Du sudah tiba dan siap masuk kapan saja. Aku sudah memberi mereka kesempatan, tapi mereka tidak menghargainya. Jadi, jangan salahkan keluarga Ye kami. Orang-orang keluarga Du, masuklah. Du. Ada apa ini? Kenapa semua orang dari keluarga Du memakai borgol kaki? Apa jangan-jangan Tuan Muda Du benar-benar dipenjara di penjara mayat hidup? Tuan Muda Du, ada apa denganmu? Bukankah kau bilang kita akan melawan keluarga Ye bersama? Kenapa kau berpakaian seperti ini? Kau bilang akan menghancurkan keluarga Ye. Betul, Tuan Muda Du. Jangan khawatir, keluarga Liu kami pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Betul. Kau berani memfitnahku. Kapan aku bilang akan melawan keluarga Ye? Tuan Muda Du, kenapa kau memukulku? Keluarga Liu kami pasti akan menjadi pendukungmu. Bagus sekali pukulanmu. Keluarga Ye dan keluarga Du pada dasarnya adalah satu keluarga. Leluhur keluarga Ye adalah leluhur keluarga Du kami. Beraninya kau menghasut kami untuk menyerang leluhur. Kalian semua sudah gila?
Jelas-jelas kalian yang bilang akan menyatakan perang pada keluarga Ye, kenapa sekarang jadi pengecut? Sungguh konyol. Pendukung besar yang kalian andalkan sekarang menjadi tahanan. Kalian sama sekali tidak tahu. Pertunjukan hari ini benar-benar luar biasa. San Chuan jawab. Dia bertanya padamu, Lo. Leluhur, ini semua salahku. Aku tidak mendidik anak cucuku dengan baik. Leluhur, mohon ampuni kami. Leluhur, cucumu ini menyerah. Mohon leluhur beri satu kesempatan lagi. Keluarga Du sudah memohon ampun. Aku, keluarga Liu, kita masih sendirian melawan keluarga Ye. Bukankah kau yang bilang keluarga Ye akan segera runtuh? Makanya aku meminta Kaisar Naga untuk mencabut gelar Raja Naga keluarga Ye. Aku, San Chuan, kalian orang-orang keluarga Du, sudah menebus kesalahan kalian. Pergilah. Setelah ini, hiduplah seperti orang biasa. Terima kasih atas anugerah kehidupan baru, leluhur. Sekarang, saatnya menghitung kesalahan kalian. Kalian melihat keluarga Ye sedikit kesulitan, lalu kalian memanfaatkan kesempatan ini untuk menggigit kami. Leluhur, kami juga diancam oleh keluarga Du, makanya kami melakukan hal bodoh ini. Betul, betul, betul. Anda orang besar, tolong maafkan kami. Tidak mudah menggigit keluarga Ye. Sekarang, saatnya menghitung kerugian atas barang-barang yang kalian hancurkan. Cucuku, sudah dicatat semua kan? Leluhur jangan khawatir. Cucu perempuanmu ini sudah mencatat semuanya dan tidak akan melewatkan satu pun. Kalian mau ganti rugi berapa? Ini semua barang yang tak ternilai harganya, Lo. Saya memecahkan satu piring. Saya ganti rugi 10 miliar. Oh, saya baru saja menjungkir balikan meja, saya bersedia ganti rugi 30 miliar. Piring itu cuma piring biasa. Paling mahal harganya 50.000. 10 miliar? Bukankah itu terlalu banyak? Bisa beli hotelnya. Lo. Mereka tidak hanya tidak akan keberatan, malah akan berterima kasih kepada kita. Terima kasih atas anugerah leluhur yang telah menciptakan kembali kami. Kami, keluarga Liu bersedia membayar ganti rugi 100 miliar. Hai Cheng, tadi keluarga Liu menamparmu berapa kali saat menangkapmu? 10 kali. Satu tamparan 100 miliar. Mohon belas kasihan Anda. Keluarga Liu, kami tidak punya 1000 miliar. 1000 miliar? Tadi soal menyiram air dan melempar barang belum dihitung. Lo. Keluarga Liu, kami tahu kami salah. Mohon belas kasihan Anda. Kami tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Tidak. Kamu tidak sama dengan mereka. Tidak sama? Mereka bisa membayar uang. Kamu harus membayar dengan nyawa. Keluarga Liu, saya bersedia membayar ganti rugi. Keluarga Liu, saya bersedia membayar penuh. Cucuku, Yes Han, menjaga 4 penjuru dan mengusir bangsa asing. Dia beberapa kali melewati rumah tapi tidak masuk. Kau mencopot jabatannya sebagai Raja Naga hanya karena beberapa fitnah. Menurutmu, kau pantas mati atau tidak? Ini salah saya. Saya akan segera meminta Kaisar Naga untuk mengembalikan jabatan Raja Naga kepada Ye Shan. Jabatan Raja Naga itu diperjuangkan dengan nyawa para prajurit. Bagaimana bisa kalian injak-injak begitu saja? Cucu kecil, menurutku jabatan Kaisar Naga ini lebih baik kau saja yang pegang. Leluhur mendukungmu. Betul, kakak sepupu. Kita singkirkan saja Kaisar Naga omong kosong itu. Kita, keluarga Ye, yang jadi Kaisar Naga. Cucu kecil, saya akan mengikuti semua pengaturan leluhur. Ekor rubah keluarga Ye kalian akhirnya terlihat juga. Kaisar Naga datang sendiri. Selama ada saya, keluarga Ye mereka tidak akan bisa menyentuh kalian. Yang mulia Kaisar Naga, kenapa Anda datang sendiri? Jika saya tidak datang, mungkin orang-orang di dunia ini akan mengira dunia ini adalah milik keluarga Ye, kan? Dia siapa ya? Leluhur, ini adalah Kaisar Naga. Kekuatannya jauh di atas saya. Jika dia ingin melindungi kedua orang ini, saya khawatir keluarga Ye kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kau adalah leluhur keluarga Ye. Kaisar Naga itu apa? Saya ingat terakhir kali saya turun gunung, belum pernah dengar ada Kaisar Naga. Istana Naga adalah salah satu dari 4 kekuatan terkuat di dunia. Meskipun Istana Naga baru berdiri, kekuatannya setara dengan 3 kekuatan besar lainnya. Leluhur, fondasi Istana Naga tidak kalah dengan keluarga Ye. Saya dengar Istana Naga juga punya seorang tua bangka. Ye Zhan, selama keluarga Ye kalian hari ini tunduk dan mengakui kesalahan padaku, aku bisa mengembalikan posisimu sebagai Raja Naga. Kau, leluhur keluarga Ye, bagaimana menurutmu?
Dengan Kaisar Naga di belakang kita, kalian tidak perlu takut. Kita tidak perlu membayar ganti rugi sepeser pun. Yang Mulia Kaisar Naga, keluarga Ye benar-benar semena-mena. Saya hanya memecahkan 1 piring, tapi mereka meminta ganti rugi 10 miliar. Betul, Yang Mulia Kaisar Naga. Keluarga Ye ini sudah jadi biang kerok. Anda harus memberi mereka pelajaran. Omong kosong. Jelas-jelas kalian sendiri yang mau membayar ganti rugi. Kami sama sekali tidak memaksa kalian. Leluhur keluarga Yemyu baru saja bilang mau menggantikan Istana Naga. Kenapa sekarang tidak berani mengakui perbuatanmu? Leluhur keluarga Ye, sikapmu yang tidak berani mengakui perbuatanmu ini sama sekali tidak mencerminkan seorang leluhur keluarga terpandang. Bocah, kapan aku tidak berani mengakui perbuatanku? Kamu tidak perlu jadi Kaisar Naga lagi, biarkan cucuku, Xiao Shan, yang jadi. Yang Mulia Kaisar Naga, Anda dengar sendiri, kan? Orang ini sangat kurang ajar. Berani-beraninya tidak menghormati Kaisar Naga dan Istana Naga. Yang Mulia Kaisar Naga, keluarga Ye saya tidak bermaksud menantang wewenang Anda. Ada beberapa orang yang memprovokasi di belakang. Ada yang memprovokasi. Kamu dengar sendiri apa yang baru saja dikatakan leluhur keluargamu. Kecuali, dia sekarang berlutut dan memohon maaf kepadaku. Kalau tidak, aku tidak keberatan turun tangan sendiri untuk menghapus keluarga Ye kalian. Berlutut. Leluhur, bagaimana kalau Anda mengalah dulu? Biar Kaisar Naga punya jalan keluar. Sepertinya Kaisar Naga juga tidak benar-benar ingin mempersulit keluarga Ye kita. Kalian para junior ini memang tidak sabaran. Sudah kubilang, dia bukan Kaisar Naga. Biarkan Xiao Shan yang jadi. Suamiku pasti tidak bisa menerima ini. Makanya dia tidak mau mengalah. Sebagai seorang istri, aku harus membantunya mengatasi masalah ini. Yang Mulia Kaisar Naga. Sebagai istri leluhur, saya memohon maaf kepada Anda. Aku akan memberimu kesempatan, keluarga Ye. Bahkan jika nenek buyutmu bersujud, kali ini aku akan melepaskanmu. Aku tidak apa-apa. Kau begitu tidak percaya padaku? Tapi dia Kaisar Naga. Selama puluhan tahun, tidak ada yang berani menantang otoritasnya. Ye Wukwe, apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan marah? Kenapa aku lagi? Ye Wukwe, cucumu ada di tanganku sekarang. Apa kau berani tidak tunduk? Kalau begitu dia hanya akan mati. Leluhur, tolong aku. Ye Wukwe, mau harga diri atau cucu? Cepat bersujud dan minta maaf kepada Yang Mulia Kaisar Naga. Memangnya kenapa kalau dia leluhur keluarga Ye? Di depan Kaisar Naga, dia tetaplah semut. Sekarang bagaimana? Aku memberimu 2 pilihan. Pertama, lepaskan cucuku dan bersujud padanya. Kedua, aku akan mengambil kembali semua yang kau miliki. Sudah lama tidak ada yang berbicara seperti itu kepadaku. Karena kau tidak mau tunduk, maka kau akan melihatnya sendiri bagaimana dia mati. Ini adalah membalas budi dengan cara yang sama. Ye Wukwe, kau berani menyerangku secara langsung. Aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Memangnya kenapa kalau kau Kaisar Naga, ada leluhurku di sini untuk mengambil nyawamu? Baiklah, karena Yang Mulia Kaisar Naga bersikeras, maka keluarga Ye bersedia menerima tantangan. Sebagai anggota keluarga Ye, aku juga bersedia menghadapi ini bersama keluarga Ye. Baiklah, Ye Wukwe, kalian mau memberontak terhadap kuil naga dan mengkhianati negara. Aduh, bocah ini, jangan terus-terusan bicara soal negara. Dulu si Tua Ju yang begitu hebat saja akhirnya negaranya hancur, kan? Yang Mulia Kaisar Naga, keluarga Ye sudah memberontak. Cepat tangkap mereka. Karena keluarga Ye begitu sombong, Yang Mulia Kaisar Naga harus memberi mereka pelajaran. Segel Kaisar Naga. Keluarga Ye, pengkhianat negara, seluruh keluarga dicabut statusnya, tidak akan pernah dilindungi. Orang yang dicap segel Kaisar Naga akan kehilangan keberuntungannya, ternyata itu benar. Kekuatan Kaisar Naga ternyata mengerikan sampai sejauh ini. Leluhur, bagaimana kalau kita mengalah saja? Segel Kaisar Naga? Si sial kecil itu memberikannya padamu? Sepertinya cucu kecilmu ini cukup disayang, ya? Kau punya mata yang tajam, bahkan mengenali segel Kaisar Naga. Apa yang baru saja aku katakan masih berlaku. Selama kau mau berlutut dan mengakui kesalahanmu, aku akan mengampunimu kali ini. Ini sebenarnya barang yang dulu sering kumainkan, tapi keluarga Xiao kalian malah menjadikannya pusaka dan mewariskannya sampai sekarang. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke alam baka. Segel Kaisar Naga,
Kenapa? Segel Kaisar Naga tidak berfungsi. Ini memang milikku, jadi mana mungkin bisa mempengaruhiku? Segera kembalikan harta pusaka keluarga Xiaoku, atau keluarga Ye kalian akan musnah seluruhnya. Dasar bocah, sedikit-sedikit bicara pengkhianatan dan pemusnahan klan. Begitukah kakekmu mengajarimu? Kalian bangkitlah, jangan takut pada mereka. Kekuatan leluhur, kalian melampaui imajinasi kalian. Kalian, apa kalian pikir sudah menemukan pelindung, ya? Jangan kira kau bisa berbuat sesukamu hanya karena merebut segel Kaisar Naga. Hari ini, keluarga Ye kalian akan membayar mahal atas perbuatan kalian. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi orang bermarga Ye. Dan keluarga Ye kalian pada akhirnya akan kami bagi-bagi. Meskipun seluruh keluarga Ye kalian bersujud 100 kali, itu tidak akan meredakan amarah Kaisar ini. Kalian tidak sungguh-sungguh berpikir, aku tidak melakukan apa-apa selama 800 tahun ini, kan? 4 keluarga besar berusia ratusan tahun telah tiba. Kok bisa 4 keluarga besar yang sudah ratusan tahun menyembunyikan diri ini datang? Mungkinkah dari kuil naga? Kuil naga tidak punya kekuatan sebesar itu. Selain 4 keluarga besar itu, keluarga Jiang, keluarga Huang, keluarga Chen, status mereka semua di atas kuil naga. Itu adalah pemimpin sekte King Yun. Kabarnya pemimpin sekte King Yun sudah menyembunyikan diri selama ratusan tahun dan tidak pernah muncul. Dan juga keluarga Jiang yang bisa membalikkan awan dan hujan. Orang-orang keluarga Jiang sudah lama tidak menghadiri acara penting. Mereka juga datang. Ada apa ini sebenarnya? Begitu banyak kepala keluarga dari berbagai keluarga datang? Kakek, kenapa kakek datang? Kamu juga sudah dengar beritanya? Benar. Kamu sekarang adalah Kaisar Naga dari kuil naga. Kamu juga berhak datang ke pesta pernikahan ini. Kakek datang untuk ikut. Siapa yang membuat pesta pernikahan Tuan jadi seperti ini? Berani-beraninya membuat keributan di pesta pernikahan Tuan. Siapapun itu, akan dihukum 10 generasi. Kalian beberapa bocah ini lumayan juga. Jangan lupakan orang yang berjasa. Aku kira kalian tidak akan datang. Diam, Ye Wukwe. Beraninya kamu bicara seperti itu pada kepala keluarga Huang. Berani menggonggong pada Tuan. Apa kalian di kuil naga sudah lupa dengan bantuan Tuan? Kepala keluarga Huang, kekuatan keluarga Huang jauh di atas keluarga Ye. Kenapa Anda bilang dia Tuan Anda? Tanpa Tuan, mana mungkin keluarga Huang bisa seperti sekarang? Huang Sanqian mewakili keluarga Huang. Jiang Yuanqing mewakili keluarga Jiang. Chen Youzhen mewakili keluarga Chen. Pemimpin kuil naga bersama cucu mengucapkan selamat atas pernikahan Tuan. Tidak mungkin, bagaimana keluarga Ye bisa punya begitu banyak pelayan dari keluarga besar ini? Selesai sudah. Ini benar-benar tamat. Bagaimana bisa keluarga Ye begitu menakutkan di baliknya? Tidak kusangka suamiku begitu hebat. Ayo, beri hormat pada nyonya kalian. Hormat, nyonya. Astaga, keluarga Liu kita akan tamat. Apakah ini kekuatan sejati leluhur keluarga Ye kita? Pantas saja leluhurku berani membangun kembali kuil naga. Ternyata keluarga Ye kita adalah keluarga bangsawan sejati. Siapa lagi yang berani menindas keluarga Ye kita di dunia ini? Leluhur perkasa. Keluarga Liu kami bersedia menyerahkan semua aset. Hanya mohon Tuan Ye memaafkan. Tuan Ye, kami juga bersedia menyerahkan semua aset kami. Kami juga bersedia. Aku tidak pernah memberi kesempatan kedua. Karena kalian tidak mau jadi teman keluarga Ye, jadilah musuh keluarga Ye. Tuan Ye, Anda orang besar, jangan pedulikan kami orang kecil. Ini semua salah kami yang tidak tahu diri. Betul, Tuan Ye, Anda orang besar, janganlah mempermasalahkan kami orang kecil. Wen Xuan, bagaimana menurutmu? Sekarang baru tahu salah, sudah terlambat. Ku bilang, kalian semua pergi dari sini dan tunggu hukuman dari keluarga Ye kita. Pergi. Ayo, pergi. Belum berlutut dan minta maaf pada Tuan? Bisu, cepat bicara. Hamba yang bodoh ini telah menyinggung Anda. Mohon maafkan. Orang lain bisa dimaafkan, tapi kau tidak. Kau sebagai Kaisar Naga, berhati sempit, mengabaikan pengorbanan orang lain. Untuk apa kau dipertahankan? Keluarga Xiao berhati busuk, mereka bukan lagi pelayanku. Mulai hari ini, semua aset keluarga Xiao akan disita dan mereka akan diturunkan menjadi rakyat biasa.
Kakek, Semua usaha keluarga Xiao hancur di tanganmu. Cucu yang tidak tahu diri. Jangan sentuh aku. Tuanku. kakek, King Mei, tidak ada yang mengganggu lagi, kita bisa melanjutkan. Pernikahan dilanjutkan. Mempelai pria dan wanita, silakan minum anggur pengantin. Nenek, biar aku antar nenek ganti gaun cadangan. Aku akan segera kembali. Bukankah ini si cantik Su? Benar, ini si cantik Su. Kebetulan hari ini kita ada reuni. Ayo ikut berkumpul bersama. Maaf, lain kali saja. Si cantik Su, apa kau tidak menganggap kami teman lama? Dia kan si cantik kampus. Dari dulu memang dingin, mana mungkin mau main sama kita sekarang. Tidak apa-apa, Nenek. Nenek bisa bicara sebentar dengan teman-teman, leluhur tidak akan keberatan. Leluhur? Su King Mei ini pasti dipelihara oleh orang tua bangka, ya? Si cantik Su, jangan ragu lagi. Ayo masuk dan minum bersama. Semuanya, lihat siapa yang kutemui. Bunga kampus kita, Su King Mei. Ternyata Su King Mei, bunga kampus. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, auranya sama sekali tidak berubah, ya. Tuan Muda Du, kudengar dulu kau pernah menyatakan cinta pada Su King Mei, kan? Jangan bicara sembarangan. Kapan aku pernah menyatakan cinta? Keluarga Su memang punya sedikit aset, tapi dibandingkan dengan keluarga Duku, masih ada sedikit perbedaan. Waktu Tuan Muda Du sekolah, dia itu idola semua orang. Pasti Su King Mei yang menyatakan cinta pada Tuan Muda Du dan ditolak, kan? Senang sekali bisa menjadi teman sekelas kalian. Aku minum ini untuk kalian semua. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Su King Mei, kita ini teman sekelas. Minum segelas lalu pergi. Bukankah itu tidak menghargai kami? Yang Qian, apa kau belum menyadarinya? Su King Mei hari ini memakai gaun. Dia mau menikah. Benar, hari ini adalah pernikahanku. Minggir. Kenapa kau mendorong orang? Jangan tidak masuk akal. Tuan Muda Du, dia menindas orang. Bukankah ini mempermalukan teman-teman kita? Su King Mei, dia kau yang bawa? Demi pertemanan kita, suruh dia minta maaf pada Yang Qian, maka masalah ini selesai. Minta maaf? Kalian tidak pantas. Kamu pikir kamu siapa, sih? Kalau sudah mendorong orang, ya minta maaf dong. Mengingat kamu teman Su King Mei, kami tidak minta ganti rugi. Itu sudah sangat baik hati. Tidak mau minta maaf? Kalau begitu, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Dari mengundang nenekku minum sampai sekarang tidak membiarkan kami pergi, kalian cuma ingin merasa lebih unggul dari nenekku, kan? Aku tidak mau ambil pusing karena kalian teman nenekku. Kalau tidak, sampah-sampah seperti kalian ini tidak akan sanggup menanggung kemarahan keluarga Ye kami. Kamu ini siapa, sih? Berani-beraninya menceramahi kami. Kamu berani memukulku? Nanti aku pasti akan membuatmu menangis dan meminta maaf padaku. King Cheng, kamu tidak apa-apa? Nenek, aku tidak apa-apa. Pernikahanmu dengan leluhur lebih penting. Ayo kita pergi. Tunggu dulu. Kamu memanggilnya apa, Nenek? Su King Mei, kamu benar-benar keterlaluan. Ya, ternyata menikah dengan seorang kakek-kakek. Ini berita besar, loh. Bunga kampus kita ternyata menikah dengan kakek-kakek tua bangka. Kalian bicara yang sopan sedikit. Jangan menghina suamiku. Kamu pikir kamu siapa, sih?
Dipanggil bunga kampus saja sudah sombong begitu. Hari ini kamu jangan harap bisa menikah, agar tidak merusak nama baik kelas kita. Betul, Su Qingmei. Dengan kecantikanmu ini, mencari anak orang kaya itu gampang sekali, kan? Malah buta dan mencari kakek-kakek. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Aku menikah dengan siapa itu kebebasanku. Kalian tidak usah ikut campur. Memangnya kamu mau menikah dengan siapa? Su Qingmei, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Apa kamu harus menikah dengan tua bangka itu? Ketua kelas, kalau ini sampai tersebar, apa kata orang tentang kelas kita? Kita tidak boleh membiarkan dia merusak nama baik kelas kita. Betul. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Sejak kapan urusan keluarga Ye harus diatur oleh sampah-sampah ini? Aku mau menikah dengan siapa? Itu tidak ada hubungannya denganmu dan teman-teman sekalian. Su Qingmei, apa kamu tidak dengar apa kata ketua kelas? Tidak mengizinkanmu menikah itu demi kebaikanmu. Sejak kapan kamu jadi mata duitan begini? Tuan Du, bagaimana kalau kamu saja yang menikahi Su Qingmei? Agar bunga kampus kita, Su, tidak tersesat. Baik, kalau begitu, aku akan berbesar hati menikahimu. Bunga kampus Su, cepat berterima kasih pada Tuan Du. Dia ini sedang menyelamatkanmu, loh. Menurutku, kita langsung saja adakan pernikahannya di sini hari ini. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Bunga kampus Su, kami ini demi kebaikanmu. Agar kamu tidak tersesat. Aku yakin kamu, cepat atau lambat, pasti akan berterima kasih atas apa yang teman-teman lakukan hari ini. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Leluhur, gawat. Nenek ditangkap oleh beberapa orang. Beraninya. Siapapun yang berani menyentuh nenek, aku tidak akan membiarkannya. Siapa itu? King Cheng, kau tunjukkan jalannya, kita pergi bersama. Lepaskan aku. Kalian tahu apa yang sedang kalian lakukan? Su Qingmei, jangan melawan. Kami semua melakukan ini demi kebaikanmu. Menikah dengan Tuan Muda Du jauh lebih baik daripada menikah dengan kakek tua bangka itu. Lepaskan aku. Satu hormat kepada langit dan bumi. Jangan. Dua hormat kepada orang tua. Jangan. Cepatlah memberi hormat. Kalian akan menyesalinya. Su Qingmei, setelah upacara selesai, biarkan Tuan Muda Du mencintaimu dengan baik. Kau akan segera tahu betapa hebatnya tubuhku. Suami istri saling memberi hormat. Kau siapa? Kalian akan segera tahu siapa aku. Kamu akan segera tahu siapa aku. Tidak apa-apa, biar aku yang urus. Bajingan, lepaskan istriku. Beraninya kamu memukulku. Kamu tamat. Kamu tahu siapa aku? Sudah lama aku tidak memukul orang sendiri. Kamu membuatku sangat marah. Apa sudah tidak ada hukum lagi? Beraninya memukul orang di depan banyak orang seperti ini. Aku ini ketua kelas Su Qingmei. Sebagai ketua kelas, kamu hanya diam saja melihat temanmu diganggu. Bagaimana bisa jadi ketua kelas? Kami juga demi kebaikannya. Kami hanya tidak ingin melihat dia menikah dengan pria tua bangka. Aku adalah orang tua bangka yang kalian maksud. Siapa yang ingin menghalangi pernikahanku dengan Qingmei? Ada apa ini? Suami Su Qingmei ini tidak terlihat seperti pria tua bangka. Kok masih muda sekali? Dia tidak terlihat seperti pria tua bangka, ya. Aku tidak peduli siapa kamu. Beraninya kamu memukul orang. Di kota Yuncheng ini, kamu tidak akan bisa hidup. Di kota Yuncheng, belum pernah kudengar ada orang yang lebih hebat dari Tuan Muda Du. Memangnya kenapa kalau kamu suami Su Qingmei? 5 menit yang lalu, keluarga Du sudah bangkrut. Semua aset keluarga Du sudah disita negara. Semua orang di ruangan ini, perusahaan kalian semua sudah bangkrut. Rekening bank kalian semua sudah dibekukan. Kalian sudah tidak punya aset apa-apa lagi. Itu Kaisar Keuangan, Raja Naga, Raja Judi, dan Dewa Judi.
Mereka semua hanya bisa dilihat di TV. Kenapa hari ini mereka semua muncul bersamaan? Ada apa sebenarnya ini? Karena mereka semua adalah pelayan leluhurku dan juga pelayan teman sekelas kalian, Su Qingmei. Qingmei, mereka semua teman sekelasmu. Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Aku tidak punya teman sekelas sekejam ini. Aku ingin semua orang yang menyentuh Qingmei lenyap tanpa jejak mulai sekarang. Su Qingmei, kami hanya bercanda denganmu. Tolong, maafkan kami. Su Qingmei, demi persahabatan kita sebagai teman sekelas, maafkan kami ya. Qingmei, kita teman sebangku. Apa kamu lupa? Demi persahabatan kita sebagai teman sebangku, biarkan kami hidup ya. Aku akan menyampaikan satu kalimat yang suamiku katakan kepada kalian. Kalian tidak menyesali apa yang telah kalian lakukan. Kalian hanya takut menanggung konsekuensi dari perbuatan jahat kalian. Semua yang kalian lakukan pada Qingmei tidak bisa dimaafkan. Selesai. Apa kamu tidak merasa seperti sapi tua yang makan rumput muda? Ini adalah pil keabadian terakhir di dunia. Mulai hari ini, kamu juga sapi tua. Bagaimana jika 100 tahun lagi kamu tidak mencintaiku lagi? Kalau begitu, kita akan punya banyak anak, jadi kita tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Waktu berlalu begitu cepat. 600 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Benar. Aku ingin tahu bagaimana kabar keturunan keluarga Su dan keluarga Ye. Bagaimana kalau kita turun gunung dan melihatnya? Baiklah.